Lintas Info. DPRD Kota Yogyakarta menggelar rapat paripurna pada Kamis 13 Juni 2024. Agenda rapat salah satunya tanggapan fraksi terhadap pendapat Wali Kota Yogyakarta atas Raperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan fraksi dibacakan Emmanuel Ardi Prastia mendorong optimalisasi kampung panca tertib dan Linmas untuk menekan pelanggaran perda. Salah satu indikator lain yaitu adanya peningkatan jumlah kampung panca tertib, tetapi dari data peta sebaran pelanggaran perda dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, butuh optimalisasi peran kampung panca tertib dalam penciptaan kondisi yang aman di masyarakat. Mohon menjadi perhatian. 2. Harapan adanya Raperda ini yaitu adanya peran pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka pemenuhan kehidupan yang aman dan nyaman bagi masyarakat, sehingga dalam indikator kinerja utama yaitu jumlah kampung yang sudah memiliki anggota Linmas dengan kuota 1 RT, 1 Linmas, tetapi pada kondisi saat ini perlu adanya komitmen bersama di mana Linmas menjadi agen cipta kondisi yang aman dan tentram. Tidak hanya dioptimalkan untuk penjagaan aset-aset tetap pemerintah kota, melainkan yang terpenting menjaga aset tak terwujud pemerintah kota yang dimaknai sebagai kegotong royongan. Oleh sebab itu, dalam hal ini kami mendorong untuk optimalisasi Linmas dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagai penggerak cipta kondisi lingkungan. Mohon menjadi perhatian. Sementara itu, fraksi Nasdem melalui juru bicara Oleg Yohan menyoroti persoalan kejahatan jalanan atau klitih yang sering terjadi dan mendesak pemerintah Kota Yogyakarta memaksimalkan penanganan agar bisa memberikan jaminan ketertiban masyarakat. Ada beberapa hal yang kemudian menjadi catatan kami bahwa ketertiban umum itu kan tidak hanya sekedar klitih. Klitih itu aja bagian dari efek. Yang disampaikan oleh PKS tadi lebih mendasar kaitannya dengan peredaran mihol dan lain sebagainya. Kita pahami bahwa kita belum bisa memberikan perda yang terbaik untuk mihol ini, tapi insya Allah nanti ini di semester kedua serta periode 2024-2029 mihol itu bisa masuk perda, sehingga ini akan sangat jauh bisa memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat kota, khususnya seperti itu. Ya, Pak, berarti untuk sementara mihol ini masuk di Raperda ketertiban ini dulu ya, baru? Ya, itu nantinya seperti itu. Namun yang kita soroti saat ini adalah dengan adanya klitih ini kan sungguh tidak membuat kita nyaman, sehingga menjadi sangat penting untuk kemudian perda ketertiban umum ini menjadi salah satu yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman, di samping juga perda-perda lain, karena yang namanya aman itu tidak hanya sekedar aman secara fisik, tapi aman secara ekonomi, ya itu juga penting. Sementara itu, pandangan fraksi PKS disampaikan juru bicara Bambang Anjar Jalumurti mendorong agar peredaran minuman beralkohol juga diatur dalam Raperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat yang akan dibahas ini. Yang jelas perda ini kan kita berharap untuk bisa mengatur terkait dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan aturannya bisa komprehensif terkait dengan semua aspek. Apalagi kemudian dengan Kota Jogja sebagai kota dengan basis wisata, pendidikan dan wisata, dua hal yang kemudian menghajatkan adanya proses kenyamanan di dalam masyarakat itu tinggal di Kota Yogyakarta, sehingga ketertiban dan keamanan ini menjadi catatan tersendiri yang harus diprioritaskan. Nah, meskipun kemudian sekarang kan banyak undang-undang yang karena ada cipta kerja, sehingga banyak peraturan regulasi yang kemudian diaturnya dari pusat. Nah, sehingga kemudian ruang-ruang untuk kita di daerah itu bisa punya rentang kendali terkait dengan proses penjaga keamanan, ketertiban di masyarakat menjadi urusan wajib kita ini, jadi kadang-kala terkendala. Nah, tapi kemudian dengan adanya perda ini harapannya menjadi celah kita bisa menyentuh beberapa aspek yang kita anggap krusial. Nah, tadi waktu kemudian kita sampaikan salah satu akar dari
proses kerentanan keamanan dan ketertiban masyarakat itu ada sumbernya. Salah satunya kemudian kita melihat dari data yang kami miliki, peran minuman beralkohol atau miras ini juga cukup signifikan, karena begitu ada kejahatan, ada kriminalitas, ada ketidakamanan di masyarakat, itu kemudian ada satu pemicunya yaitu minuman beralkohol. Nah, sehingga kita harapkan dengan Perda Ketertiban Umum ini faktor ini juga bisa disinggung, dimasukkan, sehingga kami punya tangan untuk kemudian bisa menertibkan. Karena kalau kita merujuk pada undang-undang, ternyata izin minuman beralkohol ditarik ke pusat, sehingga daerah kami tidak punya rentang kendali yang kuat. Terus yang kedua tentang HO yang dulu dicabut, ya, izin gangguan, yang sebenarnya izin gangguan atau HO itu adalah peraturan yang menjembatani antara kepentingan pengusaha dengan kepentingan masyarakat. Bagaimana pengusaha nggak merugikan masyarakat, dan kemudian masyarakat pun kemudian juga bisa bersinergi dengan pengusaha yang ada. Nah, dengan kemudian HO itu dicabut, undang-undang kemudian menghajatkan banyak kebijakan muncul dari pusat, daerah nggak punya tangan lagi nih. Nah, Perda tentang perlindungan masyarakat ini, ketertiban umum ini nanti bisa menjadi tangan kita untuk kemudian kami pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menghadirkan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman dengan adanya Perda ini. Pada rapat paripurna DPRD Kota Yogyakarta Kamis 13 Juni, penjabat Wali Kota Yogyakarta dan pimpinan DPRD Kota Yogyakarta juga menandatangani persetujuan bersama antara Wali Kota Yogyakarta dan DPRD Kota Yogyakarta atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto juga menyampaikan jawaban Wali Kota Yogyakarta terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan Perda Kota Yogyakarta tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Yogyakarta tahun 2025-2045 dan rancangan Perda Kota Yogyakarta tentang penyelenggaraan ketenaga kerjaan. Demikian Lintas Info dari DPRD Kota Yogyakarta, Wuri dan Erik melaporkan.